Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Anak istriku pasti akan bahagia. Baru 1 minggu tak sangka dapat rezeki yang tak terduga. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukan tentang pamer sahabat-sahabatku semua, akan tetapi luahan kebahagiaan saya ketika baru sampai kerja di Malaysia, mendapat rezeki tak terduga. 1 minggu sudah dapat gajian. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, jujur ini membuat saya sangat bersyukur bisa kirim uang untuk orang di kampung, sahabat-sahabatku semua. Apalagi keadaan di kampung ini tengah kemarau panjang, dan pastinya hal ini suatu istilahnya nikmat yang tak disangka-sangka lah sahabatku semua. Ya meskipun kalau dibilang tidak besar banget nilainya, akan tetapi ini sangat berharga, sangat saya syukuri. Alhamdulillah selama saya bekerja di Malaysia, ya Allah terima kasih, alhamdulillah dapat rezeki yang sangat lancar ya Allah. Jilat terus supaya untung banyak, supaya dapat bayaran banyak. Sampai terbelit-belit lidah saya untuk mengucapkan. Saya heran, kadang-kadang segelintir netizen Indonesia komentarnya itu sangat tidak sopan. Padahal video saya itu tentang informasi kehidupan saya selama bekerja di Malaysia. Kenapa segelintir netizen komentarnya pedas dan terbilang itu sangat menyakiti perasaan orang? Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channelnya Bang Toha, channel yang akan membahas tentang suasana kehidupan saya menjadi TKI di Malaysia, dan kenapa memilih menjadi TKI di Malaysia. Alasannya banyak sahabat-sahabatku semua, karena Malaysia dan Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat dekat. Jadi apabila mungkin di kampung ada hal-hal yang tidak diinginkan, saya bisa cepat pulang. Kemudian saya sudah cukup lama bekerja di Malaysia. Mungkin kalau dihitung puluhan tahun. Hubungan saya dengan bos saya juga amat sangat baik. Apabila saya mau bercuti bila-bila, mungkin ada keperluan di kampung, juga segera disuruh pulang. Alhamdulillah, itu pun saya sangat syukuri mendapat bos yang amat begitu sangat baik. Misal kata saya tidak punya uang, juga dibagi. Mungkin kalau saya mau pinjam uang pun juga dibagi banyak. Alhamdulillah, bersyukurlah intinya selama saya di Malaysia mendapat bos yang benar-benar sangat baik. Dan banyak yang bertanya, Bang Toha, bosnya itu orang mana? Bosnya orang mana? Oke sahabat-sahabatku semua, saya akan jawab. Bos saya itu orang Melayu. Jadi bos saya asli orang Melayu Malaysia. Alhamdulillah beliau begitu sangat baik. Dan saya membuat video itu juga bukan disuruh orang lain, juga bukan dibayar orang lain. Sebab ada juga yang membahas tentang video saya ya, katanya saya ini seorang propaganda. Saya juga heran sih, apa sih yang dimaksud mereka ketika saya membuat video cukup ramai mendapat tontonan banyak, pasti dikait-kaitkan hal-hal yang tidak masuk di dalam pikiran saya. Padahal saya itu jauh-jauh datang ke Malaysia itu niat bekerja sahabat-sahabatku semua. Kalau saya bercerita tentang di dalam video channel YouTube saya juga tidak begitu terlalu berharap lebih gitu, enggak ya. Karena video ini merupakan salah satu sebagai bentuk kalau dibilang sih hobi saya ya. Jadi hobi saya suka bercerita, jadi saya ceritakan di dalam channel saya. Alhamdulillah baru datang 5 hari, 5 hari ya kalau tak silap, 7 hari ke 5 hari, 5 hari ke 7 hari. Oh, sudah dapat 1 minggu. Alhamdulillah dapat bayaran sahabat-sahabatku semua, dapat gajian. Dan ini bukan hasil menjilat ya, seperti apa yang kalian tulis di kolom komentar. Saya itu sudah berulang kali banyak sekali mengatakan ya, bahkan mungkin sampai saya istilahnya penat capek
untuk sahabat-sahabatku, kalau yang tidak suka video saya, ya udah di skip aja. Daripada kalian berkomentar yang bukan-bukan, daripada kalian menuduh tanpa bukti, nanti ujung-ujungnya bisa jadi fitnah. Saya disuruh orang, dibayar besar untuk membuat video bla 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 sekian. Bahkan ada juga TikToker yang menuduh saya seperti itu, ya Allah ya Robbi. Kadang-kadang saya tertawa melihatnya, kok bisa-bisanya ya mereka itu beranggapan hal-hal yang konyol. Kalau di sini saya tidak bekerja, ya tidak dapat uang, sahabat-sahabatku semua. Terus kalau saya di sini menjilat, apa hanya yang dijilat? Kalau bekerja ya kan, kalau bekerja loh, Masya Allah, hasil keringat, hasil penat, hasil capek, bahkan tadi pun saya balik lambat, alhamdulillah lah. Intinya kerjaan rame jadi balik lambat, alhamdulillah dapat uang tambahan. Gajinya agak lebih sedikit gitu loh teman-teman. Alhamdulillah. Jadi harap-harap dengan video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Selama saya bekerja di Malaysia, alhamdulillah bos saya begitu amat sangat baik. Dan kenapa saya sering bolak-balik di Malaysia dan kenapa saya tidak berhenti bekerja di Malaysia. Banyak juga yang berkata seperti itu. Kalau kamu kerja di Malaysia enak, kalau kamu kerja di Malaysia bayarannya besar, pasti kamu sudah kaya, pasti kamu sudah nggak merantau lagi di Malaysia. Tujuan merantau itu bukan bertujuan untuk menjadi kaya raya. Kalau andai kata sukses ya alhamdulillah. Kalau andai kata tidak sukses, semuanya sudah tertulis masing-masing di suratan hidup. Jadi antara kaya dan sukses itu yang tahu cuman hanya yang di atas. Kita sebagai hamba cukup menjalankan kewajiban. Dan saya adalah seorang kepala keluarga. Tentunya saya tidak mau anak istri saya hidup. Sampai handphonenya jatuh. Anak istri saya hidup di dalam kesusahan. Jadi sebagai seorang suami, seorang ayah, saya berjuang sebaik-baik mungkin. Demi apapun akan saya lakukan, asalkan anak dan istri saya di rumah baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Biarkan saya yang rela menjadi TKI di Malaysia berpuluh-puluh tahun, asalkan keluarga saya di rumah bahagia. Bukan saya tidak bisa bersaing di Indonesia, bukan saya tidak bisa bekerja di Indonesia. Kalau mungkin untuk sahabat-sahabatku yang di Indonesia punya kerjaan enak, ya disyukuri. Disyukuri dan ucapkan alhamdulillah sebanyak-banyak mungkin. Belum tentu orang lain bisa seperti Anda. Gitu loh sahabat-sahabatku semua. Jadi jangan beranggapan kalau merantau itu harus kaya. Kalau merantau itu harus sukses. Tidak semuanya seperti itu ya sahabat-sahabatku semua. Jadi antara sukses atau tidaknya semua sudah suratan hidup masing-masing. Sebagai hamba kita harus melakukan kewajiban sebagai seorang pemimpin keluarga ya. Jadi bukan karena kita merantau terus harus dituntut untuk kaya dan sukses. Ya enggak seperti itu juga. Kalau sukses alhamdulillah, kalau enggak ya enggak ada masalah. Saya sudah berpuluh-puluh tahun, saya juga merasa nyaman jadi TKI di Malaysia. Karena apa? Bos saya juga sudah seperti itu ya. Saya anggap juga seperti keluarga saya sendiri. Kemudian bos saya pun juga menganggap pekerjanya seperti keluarganya sendiri. Jadi saya sangat bersyukurlah sahabat-sahabatku semua. Mungkin kalau di kampung saya kerja bertani berbulan-bulan tidak akan mendapatkan uang seperti ini. Akan tetapi kalau saya bekerja di Malaysia, alhamdulillah paling tidak sedikit-sedikit bisa kumpul uang. Alhamdulillah itu saya sangat syukuri sahabat-sahabatku semua. Dan teruntuk sahabat-sahabatku, stop berkomentar negatif. Untuk segelintir netizen Indonesia, stop berkomentar negatif. Jadi kalau kalian berkomentar negatif,
itulah apa yang akan terjadi pada kalian. Kalau kita berkomentar positif, maka itulah yang akan terjadi pada diri kita nanti. Jadi komentar negatif itu juga membawa dampak pada diri kalian, sahabatku semua. Mungkin ini terlihat sepele, akan tetapi ucapan baik adalah doa. Jadi ucapan itu adalah doa. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau kalian mengucapkan hal yang jelek, bisa jadi itu menjadi doa diri kalian sendiri. Kira-kira seperti itu loh. Apa salahnya saya tiba-tiba menghujat, jilat terus, puji terus. Kalau kita mendengar tentang hal yang positif dari negara tetangga, jangan mudah koyak, jangan mudah panas, ya kan? Kalau kalian melihat videonya Bang Toha, kalau nggak suka di skip aja, ya kan? Daripada nantinya menimbulkan fitnah, berkomentar yang bukan-bukan. Bang Toha ini disuruh orang membuat video gini, dikasih bayaran tinggi. Kalau saya disuruh orang membuat video kemudian dikasih bayaran tinggi, saya tidak perlu menjadi TKI di Malaysia. Kalau saya gajian tinggi dari YouTube, saya juga tidak perlu merantau jauh-jauh menjadi TKI Malaysia. Begitu loh sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah hasil kerja saya selama di Malaysia itu juga barokah. Saya ini cerita hal yang positif. Kalau teman-teman percaya dengan cerita saya, ya silakan didengar. Kalau nggak percaya ya udah, ya kan, ya udah, nggak usah ditonton videonya gitu loh. Sebenarnya tadi saya juga penat, capek karena baru pulang kerja. Kemudian saya membaca-baca komentar ya tentang semalam saya membuat video ingin belajar banyak dari Malaysia, dari segi makanan, minuman, dari segi mereka cara berpikirnya yang begitu amat sangat luar biasa. Itu perlu saya contohi, perlu saya amalkan nanti suatu saat jika saya sudah tidak merantau di Malaysia. Apa salahnya saya membuat video seperti itu? Dan saya itu juga tidak istilahnya membawa nama negara saya, menjelek-jelekkan juga tidak. Kok kalian ini mudah intinya itu mudah marah-marah lah terhadap seseorang yang membuat video, sedangkan videonya tersebut juga berisikan informasi tentang TKI di Malaysia gitu loh sahabatku semua. Dan alhamdulillah, intinya saya sangat bersyukur kerja di sini. Intinya kenapa bolak-balik di Malaysia, ya karena saya alhamdulillah punya pekerjaan yang tetap di sini. Bos bagi kerja saya, bos bagi kepercayaan saya, dan itu wajib saya jaga dan wajib saya istilahnya benar-benar serius ya. Ketika ada seseorang yang memberikan kepercayaan kita harus benar-benar serius. Jujur, amanah kuncinya. Jujur, amanah kuncinya. Kalau kita merantau di negara orang, insya Allah akan selalu datang hal-hal yang positif, hal-hal yang tak terduga, rezeki yang tak terduga. Contohnya saya baru saja 1 minggu bekerja di Malaysia, ya Allah, alhamdulillah sudah dapat gajian. Ini patut saya sangat syukuri. Ini kalau ditukar dengan uang rupiah juga cukup lumayan banyak. Padahal di kampung istri saya tengah butuh duit. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukan saya tentang pamer, ini bukan saya istilahnya tentang berlebihan, bukan sahabatku semua. Wah, pamer uang segitu aja dipamerin, masih besar gaji orang yang bekerja di negara lain. Kamu kerja di sana gaji cuman ciput saja kok kamu pamer-pamerin. Ini bukan tentang pamer ya, tetapi saya sangat bersyukur apabila mendapat rezeki selama saya bekerja di Malaysia. Hasil keringat saya dapat bisa kirim uang untuk anak istri di kampung. Ini merupakan salah satu kebanggaan saya ya. Karena apa? Ketika istri di kampung membutuhkan uang, tiba-tiba dapat rezeki yang tak terduga. Ini benar-benar sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Sahabat-sahabatku semua, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau ditukarkan ke uang Indonesia sudah berjuta-juta. Berjuta-juta itu bukan istilahnya nilainya besar sangat, bukan sahabatku semua. Paling tidak intinya itu bisalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari istri saya. Dan alhamdulillah
alhamdulillahnya saya itu sangat bersyukur ya, ketika hasil merantau saya di Malaysia saya kembangkan di rumah itu selalu bertambah-tambah dan selalu menjadi berkah. Jadi itu sesuatu kebanggaan buat saya, meskipun saya belum kaya raya, meskipun saya belum sukses, akan tetapi setidaknya kaya itu di hati, sukses itu di hati, bukan menunjuk-nunjuk sebuah kemewahan. Itu kalau dari segi pandangan saya, sahabat-sahabatku semua. Sebenarnya saya tadi juga nggak mau menunjuk-nunjuk uang ini, akan tetapi nanti kalau saya berbicara saja itu kadang-kadang rame, alah kamu tipu-tipu buat cerita gitu. Jadi ini hanya sebagai cerita informasi saya sebagai TKI di Malaysia, mendapat bos yang amat sangat baik, dan beliau ini begitu sangat baiklah kepada saya, sahabatku semua. Jadi pada intinya kalau kita merantau, bekerja ikut orang, buat yang terbaik. Buat yang terbaik, jangan malas. Jangan malas, rajin, jujur, amanah. Insya Allah akan selamat di mana-mana. Intinya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan semoga video ini menjadi informasi dan hiburan buat para sahabat-sahabatku semua. Saya membuat video bukan dibayar seseorang ataupun saya menjadi seorang agen-agen yang katanya agen-agen bayaran. Saya nggak paham agen-agen bayaran itu agen-agen apa. Tolonglah untuk sahabat-sahabatku, jadi jangan mudah istilahnya menilai seseorang tanpa bukti. Kerja saya itu menjadi TKI. Kalau saya mungkin menjadi agen-agen yang bayaran, saya itu nggak perlu jauh-jauh merantau, cukup duduk di rumah membuat video juga bisa. Nggak perlu jauh-jauh datang ke Malaysia, nggak perlu jauh-jauh meninggalkan anak dan istri. Ya, sahabat-sahabatku semua, jadi sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan, dan sebagai bentuk informasi untuk TKI yang ingin bekerja di Malaysia, jangan sampai menjadi TKI yang ilegal. Tolong ya didengarkan. Menjadi TKI ilegal itu resikonya sangat tinggi. Kemudian menjadi TKI ilegal menyalahi peraturan kedua-dua negara. Oke, cukup sekian ya. Alhamdulillah rezeki di Malaysia tak terduga, tak disangka-sangka, baru 1 minggu sudah mendapat alhamdulillah gajian cukup lumayan banyak.